Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Mandala Putri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel inovasi model pembelajaran yang sudah saya review. Ada 10 jurnal. Ada 10 artikel. Yang pertama ada artikel dari Azizah Suhadarul, model pembelajaran problem-based learning, sebuah model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik pada materi metabolisme, dari Jurnal Inovasi Pendidikan, volume 1, nomor 2, halaman 223 sampai 228. Hasil review kami, yang pertama, model ini diterapkan karena dapat meningkatkan berpikir kritis peserta pemecahan masalah yang relevan dengan pengetahuan mereka sendiri. Lalu mengapa memilih materi yang ini? Pemilihan materi metabolisme ini didasarkan pada pengamatan bahwa peserta didik di SMA X ini kurang memahami konsep metabolisme secara menyeluruh. Materi ini dianggap sulit karena konsepnya abstrak, sehingga PBL dapat membantu siswa menghubungkan konsep metabolisme dengan kehidupan nyata, seperti peran enzim dan pola makan. Lalu langkah-langkah PBL. Dalam penelitian ini, model problem-based learning berbantuan ILKPD diterapkan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, ada orientasi terhadap masalah, di mana peserta didik diberikan permasalahan nyata terkait metabolisme. Yang kedua, mengorganisasi pembelajaran, di mana guru membantu siswa merancang strategi untuk memahami masalah. Lalu yang ketiga, membimbing investigasi individu maupun kelompok. Di sini peserta didik mengeksplorasi dan menganalisis informasi terkait metabolisme dari berbagai sumber. Lalu yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada proses ini, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi mereka dan solusi yang mereka temukan. Lalu yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Pada proses ini, siswa dan guru merefleksikan proses pembelajaran untuk memperbaiki pemahaman siswa. Lalu, yang keempat, bagaimana melatih keterampilan berpikir kreatif. Keterampilan ini dapat dilatih melalui penerapan model PBL yang mengharuskan siswa untuk menghadapi masalah nyata dan mencari solusi dari masalah tersebut. Dengan banyaknya gagasan yang dihasilkan selama proses diskusi dan analisis, siswa dapat mengasah proses berpikir kreatif mereka. Penggunaan media pembelajaran seperti ILKPD yang digunakan juga dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, yang berkontribusi pada peningkatan keterampilan berpikir kreatif siswa. Lalu apa kebaruan dari artikel ini? Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penerapan model PBL yang berbantuan media pembelajaran ILKPD dalam materi metabolisme. Penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi tersebut tidak hanya efektif dalam meningkatkan hasil belajar, tetapi juga secara signifikan meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa, yang mana hal ini memberikan kontribusi baru dalam pengembangan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Tadi ada artikel yang pertama. Lalu artikel yang kedua ditulis oleh Dewi Akbari dan Nugroho, terbit tahun 2019, yang berjudul Peningkatan hasil belajar biologi melalui model problem-based learning, siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Jatisrono, dari Journal of Biology Learning, volume 1, nomor 1, halaman 53 sampai 62. Hasil review saya, yang pertama, penelitian ini menerapkan model PBL karena pembelajaran biologi di SMA N1 Jatisrono ini masih bersifat konvensional dengan metode ceramah yang membuat siswa kurang aktif dan justru malah pasif dalam pembelajaran. Model PBL ini dipilih karena dapat meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran, membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.
Selain itu, PBL ini juga menekankan pemecahan masalah nyata sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 yang mengenakan pendekatan saintifik dan kontekstual. Lalu, mengapa memilih materi ini? Materi pencemaran lingkungan dipilih karena relevan dengan kehidupan sehari-hari dan bersifat kontekstual, jadi bisa diterapkan dalam situasi nyata peserta didik. Sesuai dengan karakteristik PBL yang mengutamakan pemecahan masalah nyata. Materi ini memungkinkan siswa untuk menganalisis dampak pencemaran lingkungan terhadap lingkungan serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam mencari solusi. Selain itu, materi ini juga mencakup aspek kognitif atau pengetahuan, psikomotor atau keterampilan, dan afektif atau sikap yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Bagaimana langkah-langkahnya? Penelitian ini menerapkan model PBL dalam 3 siklus dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kurang lebih sama seperti yang pertama tadi, ada tahap orientasi, di mana guru menyajikan masalah nyata terkait pencemaran lingkungan dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, ada tahap investigasi, di mana siswa mengamati, mengumpulkan informasi, dan berdiskusi untuk memahami masalah yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, tahap pengorganisasian, di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk menganalisis data, mengajukan pertanyaan, dan mencari solusi berdasarkan teori yang telah dipelajari. Yang keempat, tahap pengembangan dan presentasi. Siswa menyampaikan hasil analisis dan solusi melalui diskusi kelas. Lalu yang terakhir ada tahap evaluasi, di mana guru mengevaluasi pemahaman siswa melalui tes dan refleksi pembelajaran. Bagaimana cara melatih keterampilan tersebut? Penelitian ini melatih peningkatan aktivitas siswa melalui pengamatan terhadap aspek psikomotor atau keaktifan dalam diskusi, penggunaan alat dan bahan, dan aspek-aspek afektifnya dari disiplin, kolaborasi, komunikasi, dan literasi memahami petunjuk kerja. Lalu, aktivitas siswa meningkat secara bertahap dari siklus 1 ke siklus 3. Hasil belajar siswa dilihat dari aspek kognitif melalui tes evaluasi. Ketuntasan belajar meningkat dari siklus 1 yaitu 65,38%, lalu siklus 2 menjadi 76,92%, hingga siklus 3 jadi 92,3%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa model PBL efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa terhadap materi biologi. Apa kebaruannya? Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penerapan model PBL dalam pembelajaran biologi, khususnya pada materi pencemaran lingkungan di SMAN 1 Jatisrono. Studi ini menunjukkan bahwa penggunaan PBL tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif siswa, tetapi juga meningkatkan aktivitas psikomotor dan sikap afektif mereka. Selain itu, penelitian ini memberikan data empiris mengenai efektivitas PBL dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif siswa dalam konteks pembelajaran biologi. Yang tadi adalah artikel kedua, lalu ada artikel yang ketiga dari Fitria dan Wulandari yang terbit tahun 2019 berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap Berpikir Kritis Siswa SMP pada Pembelajaran Biologi Materi Pemanasan Global dari Jurnal Bioedukasi UNS volume 12 nomor 1 halaman 1 sampai 7. Review saya, artikel ini menerapkan PBL karena ditemukan kesenjangan antara tuntutan kurikulum 2013 yang mengedepankan berpikir kritis dengan metode pembelajaran yang masih bersifat konvensional di SMP Negeri 3 Kragan ini. PBL ini dipilih karena menuntut siswa untuk lebih aktif dalam memecahkan masalah nyata, sehingga dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Selain itu, model ini juga lebih sesuai dengan tuntutan pendidikan di era global yang mengutamakan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Alasan pemilihan materi pemanasan global dipilih karena bersifat kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Materi ini mencakup berbagai aspek seperti efek rumah kaca, penyebab, dampak, dan solusi pemanasan global. Dengan materi ini,
siswa dapat lebih mudah memahami dan mengaitkan konsep-konsep ilmiah dengan peristiwa nyata yang ada di sekitar siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mendorong berpikir kritis. Lalu langkah-langkahnya, yang pertama, mengorientasi peserta didik pada masalah, yaitu siswa diperkenalkan dengan masalah pemanasan global untuk membangkitkan rasa ingin tahu. Yang kedua, mengorganisasi kegiatan pembelajaran, yaitu siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan terkait permasalahan yang telah diberikan. Lalu yang ketiga, membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok, di mana siswa melakukan investigasi dengan berbagai sumber untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Siswa menghubungkan data yang diperoleh dengan informasi dari berbagai sumber dan menyajikan temuannya. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Siswa melakukan refleksi dan mengevaluasi solusi yang telah mereka susun sebelumnya. Lalu cara melatih keterampilan ini, PBL membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan cara mendorong mereka untuk mengeksplorasi masalah, berdiskusi, serta menyusun dan mengevaluasi solusi secara kritis. Lalu kebaruan dari penelitian ini terletak pada penerapan PBL dalam pembelajaran biologi di tingkat SMP, khususnya dalam konteks materi pemanasan global. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelas eksperimen yang menggunakan PBL memiliki peningkatan keterampilan berpikir kritis yang signifikan dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional. Penelitian ini memperkuat bukti bahwa PBL adalah metode yang efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, terutama dalam pembelajaran sains. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Dilanjut tanya jawab atau langsung ke artikel yang lain? Kayaknya langsung aja. Ya. Ya, boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya teman-teman. Di sini ada 3 artikel yang saya pilih yang harus dipresentasikan, di mana artikel pertama itu dari Komala, Chandra, dan juga Ubedillah pada tahun 2022 dengan judul artikel yaitu Meta-analisis penerapan model pembelajaran cooperative learning dalam pembelajaran biologi, Jurnal Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang, volume 12, nomor 3, halaman 187 sampai 201. Di mana hasilnya itu menunjukkan bahwasannya penulis ini meneliti mengenai model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran biologi melalui meta-analisis terhadap 50 penelitian, di mana model pembelajaran ini memiliki kebaruan dalam menganalisis efektivitas berbagai tipe pembelajaran kooperatif, serta menunjukkan bahwasannya model Student Team Learning atau STL ini memiliki pengaruh paling besar dalam meningkatkan hasil belajar siswa, di mana model ini diterapkan karena dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, pemahaman konsep, serta interaksi sosial siswa dalam proses belajar. Dalam model pembelajaran ini, siswa dilatih untuk bekerja sama dalam kelompok, menyelesaikan tugas akademik, berdiskusi, dan saling membantu. Untuk melatih model pembelajaran ini, siswa itu diarahkan untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan biologi, yaitu dengan cara saling bertukar ide serta merefleksikannya pemahaman tersebut agar dapat membangun pengetahuan mereka secara lebih mendalam. Selanjutnya itu ada pada artikel kedua dari Wahyuda, Putri, Firanda, dan lainnya pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe CERC atau Cooperative Integrated
reading and comprehension dengan menggunakan komik biologi untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam materi pencemaran lingkungan pada siswa kelas 8A SMPN 1 Beringin. Di mana dari Jurnal Biodik, volume 9, nomor 1, halaman 133 sampai halaman 138. Hasilnya ini menunjukkan bahwasannya penulis ini meneliti mengenai model pembelajaran kooperatif tipe CRC yang dikombinasikan dengan media komik biologi untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam materi pencemaran lingkungan. Nah, model pembelajaran ini memiliki kebaruan yaitu dalam mengintegrasikan aspek membaca, menulis, dan visualisasi dalam satu proses pembelajaran sehingga siswa ini lebih mudah memahami materi dengan cara yang lebih menarik. Dalam model pembelajaran ini juga, siswa itu dilatih untuk keterampilan literasi, meningkatkan minat belajar, melalui kerjasama kelompok dalam memahami isi komik, mendiskusikan konsep yang dipelajari, serta menyusun laporan hasil pembelajaran, di mana untuk melatihkan model pembelajaran ini, siswa itu dilakukan pengelompokan dan diberikan komik biologi sebagai bahan belajar. Kemudian mereka ini melakukan diskusi, berbagi pemahaman, serta membuat kesimpulan bersama sehingga keterampilan berpikir kritis dan juga kerjasama mereka ini dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya yaitu untuk artikel ketiga yang saya pilih ada dari Mesa, Wahyuni, dan juga Lilik pada tahun 2020 dengan judul artikel yaitu penerapan cooperative learning to say to stray untuk meningkatkan hasil belajar dan juga keaktifan siswa SMA, Jurnal Inovasi Pembelajaran, volume 6 nomor 2, halaman 227 sampai halaman 238. Dengan hasilnya yaitu penulis ini melakukan Penulis ini meneliti mengenai model pembelajaran cooperative learning tipe two-stray two-stray atau TSTS. Dalam model pembelajaran ini memiliki kebaruan yaitu meningkatkan hasil belajar dan juga keaktifan siswa melalui sistem belajar dan juga melalui sistem diskusi kelompok yang interaktif, di mana siswa ini dapat bertukar informasi dengan kelompok lain. Nah, model pembelajaran ini itu diterapkan karena pembelajaran sebelumnya masih berpusat pada guru, sehingga siswa kurang aktif dalam memahami konsep. Dalam model pembelajaran ini juga dapat melatih variabel kerjasama, komunikasi, dan juga pemahaman konsep dalam mencapai tujuan pembelajaran. Untuk melatih untuk melatih model pembelajaran ini, siswa ini dikelompokkan secara heterogen, diberikan materi, lalu dua siswa dalam kelompok tetap di tempat untuk menjelaskan materi kepada anggota kelompok lain yang berkunjung. Sementara dua siswa lainnya berpindah ke kelompok lain untuk bertukar informasi. Setelah itu, siswa ini akan kembali ke kelompok asal untuk mendiskusikan hasil yang telah diperoleh sebelum melakukan presentasi kelompok. Dengan diskusi, kolaborasi, dan juga berbagi informasi ini antar siswa, model ini dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa serta keterampilan kerjasama dalam belajar. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel yang ditugaskan kemarin. Sebentar ya. Di sini saya mengambil dari Halisa H, Firmansyah R, Munandarka, dan Kuntoyono K 2024 penerapan PJBL Project Based Learning dengan pendekatan CRT, Culturally Responsive Teaching.
untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi biologi bioteknologi kelas 10-7 SMA Negeri Jember, Jurnal Biologi Pol 1 nomor 4 halaman 1 sampai 9. Pada model ini peneliti memilih model PJBL dengan pendekatan CRT karena beberapa alasan. PJBL sesuai dengan konsep pembelajaran abad 21 menekankan pemahaman dan keterampilan 4C. CRT efektif mengintegrasikan budaya siswa, meningkatkan kemampuan kritis dan kesadaran biologi diri. Di sini peneliti memilih materi bioteknologi merupakan salah satu materi biologi yang sulit dipahami oleh siswa kelas 10, terutama kelas 10-7 SMA Negeri 5 Jember. Karena menuntut pemahaman dan penugasan konsep yang baik serta memerlukan pembelajaran yang lebih bermakna agar siswa dapat pahami konsep dengan baik. Langkah-langkah pada model PJBL dengan pendekatan CRT ini, yang pertama perancangan skenario PJBL dan CRT, penyusunan model ajar LKPD, dan lembar asesmen, implementasi skenario pembelajaran yang telah direncanakan, proses pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran, analisis lembar jawab siswa, dan penugasan proyek. Kebaruan dari ini menggabungkan model BBL dalam belajar biologi untuk meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan komunikasi, dan hasil belajar siswa sambil integrasi lokal dan meningkatkan motivasi dan terlibatan siswa. Yang kedua, review artikel jurnal dari Sarika, Yunita Y, dan Magnun D 2021 mengenai yang kedua itu mengenai jurnal meta analisis pembelajaran berbasis proyek terhadap kemampuan berpikir kreatif biologi SMA LS. Pada peneliti ini mengambil model PJBL melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan mereka tanggung jawab untuk merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi proyek mereka. Hal ini menjadikan pembelajaran lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Materi pada yang diambil materi pencemaran lingkungan merupakan konsep yang mudah dipelajari dan dihubungkan dengan kehidupan nyata. Siswa dapat menganalisis kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekitar dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan dan dapat menjelaskan penyebab dan dampak pencemaran lingkungan serta mengusulkan solusi. Model PJBL ini dalam peneliti melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, guru memulai dengan menetapkan masalah atau topik yang akan diteliti oleh siswa. Yang kedua, siswa dibimbing untuk mencari informasi relevan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan internet. Yang ketiga, siswa merancang proyek berdasarkan topik yang dipilih. Yang keempat, siswa melaksanakan proyek yang telah mereka rencanakan. Yang kelima, siswa mengevaluasi hasil proyek mereka. Terus, cara siswa berkomunikasinya dengan mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas atau audiens lainnya. Siswa berdiskusi dan bertukar pendapat dalam kelompok tentang proyek yang mereka kerjakan. Siswa menyusun laporan proyek yang jelas dan mudah dipahami. Kebaruan dari model ini, peneliti menggunakan metode meta-analisis untuk menganalisis hasil penelitian terlebih dahulu mengenai pengaruh PJBL terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa.
Yang ketiga ada review jurnal dari AUR 2023 tentang efektivitas dan bekerja peserta didik berbasis model pembelajaran Project Based Learning PJBL terintegrasi TPA-CK terhadap hasil belajar siswa SMA dari jurnal Biogenerasi Pol 8 nomor 1 385 sampai 388. Peneliti ini menerapkan model PJBL terintegrasi TPA-CK karena dianggap relevan dengan kebutuhan pengalaman langsung dalam menyelesaikan proyek. Integrasi TPA-CK memastikan bahwa proses pembelajaran memanfaatkan teknologi secara efektif dan terintegrasi dengan konten pembelajaran. Peneliti mengambil materi keanekaragaman hayati untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar tentang keanekaragaman hayati di sekitar mereka seperti tumbuhan, hewan, dan ekosistem. Pada model PJBL ini, peneliti melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pendefinisian, identifikasi masalah, tujuan pembelajaran, dan pemilihan materi. Yang kedua, perancangan. Merancang LKPD yang dengan menggabungkan elemen-elemen PJBL, TPA-CK, dan materi keanekaragaman teknologi. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengembangan LKPD yang mengintegrasikan TPA-CK dalam model PJBL. Pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melibatkan peserta didik secara aktif dan memanfaatkan teknologi secara efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama di sini ada jurnal dari Burks tahun 2022 yang judulnya Improving Student Attitudes and Academic Performance in Introductory Biology Using as Project-Based Learning Community dari Journal of Microbiology and Biology Education volume 23 nomor 1. Nah, pada artikel ini atau pada jurnal ini PJBL diterapkan dalam pembelajaran biologi karena dapat mengatasi sikap negatif mahasiswa non-STEM terhadap mata kuliah biologi dasar yang sering dianggap sulit dan tidak relevan dengan bidang mereka, dengan menghubungkan biologi dengan seni melalui kursus desain grafis dalam program BioArt, mahasiswa lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Pendekatan ini juga meningkatkan pemahaman konsep biologi karena mahasiswa tidak hanya menghafal teori, tetapi menerapkannya dalam proyek nyata yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, model ini terbukti meningkatkan performa akademik, mengurangi tingkat kegagalan, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan bermakna melalui kegiatan berbasis proyek dan kolaboratif. Nah, materi yang dipilih dalam artikel ini yaitu karakteristik makhluk hidup, organ tumbuhan, dan penyakit. Nah, pemilihan materi ini didasarkan kepada keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian meningkatnya literasi sains di mana mahasiswa non-STEM tetap mendapatkan pemahaman ilmiah yang dapat mereka gunakan dalam pengambilan keputusan sehari-hari, dan juga mendukung kreativitas, di mana dengan mengintegrasikan seni, mahasiswa dapat mengekspresikan pemahaman mereka melalui visualisasi kreatif. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu ada program launch atau perkenalan dengan proyek melalui kegiatan icebreaking dan orientasi. Kemudian integrated thinking, di mana mahasiswa menghubungkan konsep biologi dengan desain grafis dalam berbagai tugas.
Kemudian ada kegiatan di luar kelas seperti kunjungan ke Franklin Institute untuk pengalaman belajar langsung. Lalu kurikulumnya disusun agar biologi dan desain grafis saling terhubung dalam proyek bersama. Dan langkah terakhir ada final integrated project, di mana mahasiswa membuat proyek akhir berbasis seni seperti poster dan video edukasi. Nah, hasil metode PJBL dalam kemampuan mahasiswa dapat memahami konsep biologi lebih baik karena mereka terlibat aktif dalam proyek. Kemudian melalui tugas kreatif dan kolaboratif, mahasiswa belajar untuk menghubungkan teori dengan praktik. Penugasan berbasis proyek lebih efektif daripada ujian tradisional dalam mengukur pemahaman. Kebaruan dari artikel ini terletak pada penerapan model BioArt yang mengintegrasikan biologi dengan seni dalam lingkungan belajar berbasis proyek. Pendekatannya belum umum digunakan dalam pengajaran biologi, terutama bagi mahasiswa non-STEM, dan terbukti meningkatkan keterlibatan serta pemahaman mereka terhadap materi. Selain itu, artikel ini juga menunjukkan bahwa metode non-tradisional seperti proyek kreatif dan pengalaman langsung lebih efektif dalam meningkatkan motivasi belajar dibanding ujian konvensional. Produk yang dihasilkan dari pembelajarannya meliputi berbagai karya seni seperti poster, video edukasi, dan cerita anak bertema biologi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk mahasiswa lain dan masyarakat luas. Kemudian ada jurnal dari Magviro yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning dalam Pembelajaran Biologi dalam Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sains, volume 1, nomor 1. Model PJBL sendiri diterapkan karena dapat meningkatkan keterlibatan aktif mahasiswa dalam pembelajaran, mendorong untuk berpikir kritis, dan mengembangkan keterampilan kolaborasi serta inovasi. Modelnya juga relevan dengan kebutuhan pembelajaran selama COVID-19, di mana mahasiswa perlu beradaptasi dengan sistem pelajaran daring dan tetap bisa mengembangkan keterampilan melalui proyek. Materi biologi yang dipilih dalam penelitian ini adalah struktur perkembangan hewan, di mana materi ini dipilih karena cukup kompleks dan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem dalam tubuh makhluk hidup. Dengan menerapkan PJBL, mahasiswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep tersebut melalui diskusi, eksplorasi mandiri, serta pengembangan proyek seperti pembuatan poster yang menjelaskan sistem peredaran darah manusia. Langkah-langkah PJBL dalam jurnal ini yaitu mahasiswanya diberikan tugas untuk mengembangkan proyek seperti poster tentang sistem peredaran darah manusia. Kemudian mahasiswa merancang proyek dengan mengumpulkan informasi dan berdiskusi dengan kelompoknya. Lalu mahasiswa secara kolaboratif bekerja sama untuk membuat proyek dengan berbagai informasi dan menyelesaikan tantangan yang ada. Hasil proyek yang dianalisis dan diuji berdasarkan pemahaman serta keterampilan yang diperoleh selama proses pembelajaran. Lalu mahasiswa mempresentasikan hasil proyek mereka, berbagi wawasan, dan menerima umpan balik. Nah, hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa penerapan PJBL berpengaruh positif terhadap hasil belajar mahasiswa, di mana nilai rata-rata pretest sebelum penerapan PJBL adalah 46,52, sementara nilai rata-rata setelahnya meningkat menjadi 69,65. Selain itu, penerapan PJBL juga mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam berdiskusi, mencari informasi, dan menyelesaikan proyek secara kreatif. Nah, semuanya berdiskusi pada peningkatan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penerapan PJBL dalam pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 yang memungkinkan mahasiswa tetap dapat belajar secara aktif meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah proyek berbasis visual seperti proyek sistem peredaran darah manusia yang dibuat melalui kerjasama dalam kelompok. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu Sarwati, Asri, Yuliana, dan Baharudin yang berjudul Pengembangan Modul Ajar Biologi Kelas 11 berbasis PJBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dari Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, dan Geofisika volume 6 nomor 1.
Nah, model PJBL sendiri diterapkan karena eh, model pembelajaran yang digunakan sebelumnya yaitu discovery learning atau metode ceramah dinilai monoton dan kurang efektif dalam melatih kreativitas siswa. Nah, PJBL sendiri dipilih karena dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, melakukan eksplorasi, dan menghasilkan produk yang nyata. Kemudian PJBL juga sesuai dengan konsep kurikulum merdeka yang menekankan pada pelajaran yang lebih fleksibel, inovatif, dan terpusat pada siswa. Nah, materi yang dipilih dalam jurnal tersebut adalah sistem peredaran darah, karena materinya itu membutuhkan pemahaman konseptual yang kuat dan dapat dikaitkan dengan kegiatan yang berbasis proyek. Kemudian memungkinkan siswa untuk melakukan eksperimen atau observasi yang mendukung pemecahan masalah secara kreatif. Dianggap relevan karena kebutuhan siswa dalam memahami aspek biologis yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan model pengembangan Borg and Gall, langkah-langkah penerapan PJBL dalam penelitian ini meliputi yang pertama ada studi literatur, wawancara dengan guru dan siswa untuk memahami kebutuhan pembelajaran, lalu merancang modul ajar dan instrumen penelitian, pembuatan modul ajar dan validasi oleh para ahli. Setelah itu pengajuan modul kepada sekelompok kecil siswa untuk melihat efektivitas awal. Nah, setelah itu perbaikan modul, kemudian pengajuan modul dalam kelas eksperimen dan membandingkan hasilnya dengan kelas kontrol. Lalu yang terakhir penyempurnaan model berdasarkan hasil uji coba skala luas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan modul berbasis PJBL efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Dibuktikan dengan peningkatan skor pretest dan posttest pada kelas eksperimen dari rata-rata 7 menjadi 12. Sementara kelas kontrol hanya meningkat dari 7 ke 9. Kemudian endgain kelas eksperimen sebesar 0,62 kategori sedang, sedangkan kelas kontrol hanya 0,28 atau kategori rendah. Lalu presentase siswa dengan peningkatan berpikir kritis yang signifikan lebih tinggi di kelas eksperimen dibandingkan kelas kontrol. Nah, kebaruan dalam penelitian ini adalah pengembangan modul ajar biologi berbasis PJBL yang dirancang khusus untuk meningkatkan kreativitas siswa. Produk utama yang dihasilkan adalah modul ajar yang dikembangkan melalui penelitian berbasis pengembangan Borg and Gall yang telah diuji dalam skenario pembelajaran nyata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berhubung belum jam 12, akan dilanjutkan oleh Ade Yulia. Baik, di sini saya mengambil model pembelajaran tentang CTL. Yang ke satu ini jurnalnya dari Madansul dan Huda M 2023 tentang pengaruh model pembelajaran contextual teaching and learning terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep mahasiswa biologi dari Jurnal Pendidikan Biologi nomor 10 halaman 251 sampai 258. Hasilnya ini model CTL ini diterapkan karena kemampuan untuk menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata mahasiswa, membantu dosen mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari dan memungkinkan mahasiswa menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan mereka. Pada artikel ini berfokus pada pembelajaran biologi khususnya pada materi sistem pencernaan manusia. Dipilih karena materi ini merupakan bagian integral dari kurikulum biologi yang dapat dengan mudah dikontekstualisasikan dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa. Langkah-langkah yang dijelaskannya, langkah-langkah model CTL berbasis
berbasis STS yang disebutkan dalam artikel ini meliputi modeling, calling, solusi, application, validasi konsep, dan penilaian yang benar. Tahapan ini memungkinkan mahasiswa untuk mengeksplorasi hubungan antara sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang keempat itu pemahaman konsep ditingkatkan melalui penggunaan model CTL yang menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata, memungkinkan mahasiswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka. Kebaruan dari penelitian ini khususnya dalam meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa biologi. Yang kedua yaitu artikel dari artikelnya dari Tanede, Utina, Hamidun MS, 2025 tentang pengembangan modul pembelajaran biologi pada materi interaksi dalam ekosistem berbasis pendekatan Contextual Teaching and Learning kelas 10 di SMA Negeri 1 Tilango, Jurnal Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Kebumian, dan Angkasa, volume 3 nomor 1 halaman 91 sampai 98. Pendekatan ini dipilih karena keterbatasan sumber belajar di SMA Negeri 1 Tilango yang hanya berpatok pada buku paket, sehingga CCL diharapkan dapat menjadi alternatif pembelajaran yang lebih bermakna dan meningkatkan hasil belajar siswa. Materi biologi ini dipilih yaitu tentang interaksi dalam ekosistem, karena karakteristiknya yang memungkinkan peserta didik untuk mengkaitkan konsep-konsep dengan kondisi nyata di lingkungan mereka. Langkah-langkah CTL yang pada artikel ini langkah-langkah CTL-nya tidak dijelaskan. Artikel ini lebih berfokus pada pengembangan modul berbasis CTL menggunakan model pengembangan analisis, desain, development, improvement, dan evaluation yang dibatasi sampai tahap development. PPT-nya mana? PPT-nya mana? Belum di-share. Lupa ya, Nok. Dadah. Ayo lanjutkan presentasinya. Yang keempat, fokus utama penelitian ini yaitu pada validasi modul, kepraktisan modul, dan hasil belajar peserta didik. Keterampilan komunikasi dan kolaborasi tidak menjadi variabel yang diukur dalam penelitian ini. Kebaruan dari penelitian ini yaitu terletak pada pengembangan modul pembelajaran biologi berbasis CTL untuk materi interaksi dalam ekosistem yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan potensi yang ada di SMA Negeri 1 Tilango. Yang ketiga yaitu jurnal dari Fauzia Muti I 2024 mengenai mengaplikasikan model pembelajaran interaktif berbasis CTL terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA.
Jurnal Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa, dan Matematika. Nomor 3, volume 2, halaman 8-10. Model pembelajaran kontekstual teaching and learning ini dipilih karena mampu menghubungkan materi akademi dengan situasi kehidupan nyata siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Materi yang dipilih ini mengenal tumbuhan sebagai makhluk hidup. Materi ini dipilih karena tujuannya untuk memperkenalkan keanekaragaman hayati, fungsi, dan peranan tumbuhan dalam ekosistem, serta mengembangkan sikap ilmiah. Langkah-langkah model CTL yang dijelaskan ada 7 komponen. Komponen yang ke-1 yaitu konstruktivisme, di mana siswa mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman. Kedua, inquiry dengan mendorong siswa untuk bertanya. Ketiga, yaitu komponen pertanyaan di mana guru memfasilitasi pemikiran kritis melalui pertanyaan. Keempat, masyarakat belajar yang mengedepankan kerja sama diskusi kelompok. Kelima, yaitu pemodelan dengan guru memberikan contoh atau demonstrasi. Keenam, tentang refleksi, apa yang telah dipelajarinya. Dan ketujuh, yaitu penilaian autentik melalui tugas-tugas yang relevan di dunia nyata. Keempat, itu pembelajaran CTL melibatkan kegiatan diskusi kelompok yang intens. Pada penelitian yang dibahas, siswa melakukan diskusi kelompok untuk berbagai temuan dan mempresentasikan kelompok dan menyelesaikan masalah secara bersamaan. Kebaruan dari penelitian ini yaitu penelitian ini tidak hanya membuktikan peningkatan hasil belajar, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilan CTL seperti penggunaan media pembelajaran yang relevan, keterlibatan aktif siswa, dan keterkaitan dengan kehidupan nyata. Yang keempat yaitu jurnal dari Tantate 2024 mengenai pengaruh model pembelajaran kontekstual teaching learning berbasis proyek terhadap literasi sains mahasiswa pendidikan biologi Universitas Cendrawasih Jayapura. Jurnal Teknologi Pendidikan volume 11 nomor 2 halaman 604-615. Model CTL ini dipilih karena pembelajaran di Universitas Cendrawasih Jayapura ini masih berpusat pada dosen dengan minimnya keterlibatan mahasiswa dalam mengkonstruksi pengetahuan. Model CTL berbasis proyek dipilih karena untuk mendorong mahasiswa tidak hanya menghafal fakta-fakta sains, tetapi mampu menjelaskan dan mengetahui melalui pengalamannya sendiri, bereksperimen, yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang kedua, artikel ini tidak menyebutkan secara spesifik tentang materi biologi yang dibahas, namun penelitian ini berfokus pada peningkatan literasi sains secara umum pada mahasiswa pendidikan biologi semester 4 di Universitas Cendrawasih. Artikel ini tidak menjelaskan langkah-langkah secara tepat model CTL yang diterapkannya, namun berdasarkan lembar observasinya, pelaksanaan CTL berbasis proyek ini disebutkan terdapat 7 komponen yang dinilai. Yang keempat, artikel ini lebih fokus pada penelitian pada peningkatan literasi sains mahasiswa pendidikan biologi. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penerapan model pembelajaran CTL berbasis proyek untuk meningkatkan literasi sains di kalangan mahasiswa pendidikan biologi. Penelitian ini Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam literasi sains mahasiswa yang menggunakan model CTL berbasis proyek dibandingkan pembelajaran secara konvensional. Yang kelima yaitu dari Herianti, L. Manulaka, dan Adilini, M.N. 2024 tentang pengaruh strategi Contextual Teaching and Learning CTL terhadap hasil belajar siswa pada materi ekosistem di kelas 10 SMA Sinar Husni. Jurnal Alumni Pendidikan Biologi
volume 9 nomor 1 halaman 1-14. Model CTL ini dipilih karena dianggap lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa, terutama dalam konteks pembelajaran materi ekosistem yang membutuhkan pemahaman konseptual dan aplikasi. Materi ekosistem ini dipilih karena sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan memiliki potensi untuk dihubungkan dengan berbagai konteks. Model CTL yang dijelaskan ini ada 7 langkah, yaitu menciptakan suasana belajar yang kondusif, mengkaitkan materi dengan pengalaman siswa, memfasilitasi siswa untuk menemukan konsep dengan pengetahuan, membimbing siswa dalam menetapkan pengetahuan, yang kelima mengembangkan kemampuan berpikir kritis, yang keenam itu melakukan refleksi dan evaluasi, dan ketujuh mendorong siswa untuk membangun komunitas belajar. Penelitian ini melatih keterampilan komunikasi, kolaborasi siswa melalui kegiatan diskusi kelompok dan eksperimen. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokusnya, yaitu pada pengaruh strategi CTL terhadap hasil belajar siswa pada materi ekosistem di kelas 10. Penelitian ini juga memberikan bukti empiris tentang efektivitas strategi CTL dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan keterampilan komunikasi, kolaborasi mereka. Yang keenam yaitu jurnal dari Astuti 2024 mengenai penggunaan model pembelajaran CTL untuk meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa. Jurnal Ilmiah Kependidikan volume 5 nomor 1 halaman 1-7. CTL ini dipilih karena dianggap lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa, terutama dalam konteks pembelajaran ekosistem yang membutuhkan pemahaman konseptual dan aplikatif. Materi ekosistem ini dipilih karena relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan memiliki potensi untuk dihubungkan dengan berbagai konteks. Model CTL yang dijelaskan yaitu ada 7 langkah: menciptakan suasana belajar yang kondusif, mengkaitkan materi dengan pengalaman siswa, memfasilitasi siswa untuk menemukan sendiri konsep pengetahuan, membimbing siswa untuk menetapkan pengetahuan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, melakukan refleksi dan evaluasi, dan mendorong siswa untuk mengembangkan komunitas belajar. Penelitian ini melatih keterampilan komunikasi, kolaborasi siswa melalui kegiatan diskusi kelompok dan eksperimen. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya pada pengaruh strategi CTL terhadap hasil belajar siswa pada materi ekosistem di kelas 7 MTS. Yang ketujuh yaitu jurnal Masdi SF, Paleneri M, dan Syamsia S 2022. Pengembangan e-modul biologi berbasis contextual teaching and learning dengan mind mapping pada materi sistem koordinasi kelas 11 SMA. Journal of UNM Journal of Biology Education volume 5 nomor 2 halaman 1-11. Model CTL ini dipilih karena memberikan pendekatan yang memperdayakan siswa untuk menghubungkan materi pelajaran dengan situasi kehidupan nyata. Materi yang dipilih yaitu tentang sistem koordinasi, karena merupakan topik penting dalam biologi yang memerlukan pemahaman mendalam untuk diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Terdapat 7 langkah yang digunakan, yaitu siswa membangun pemahaman sendiri, inquiry, questioning, learning, communication, modeling, dan refleksi. Keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa dilatih melalui kegiatan belajar berbasis kelompok di mana siswa sama-sama memecahkan masalah nyata. Yang ke-8 yaitu keterbaruan dari penelitian ini terletak pada pengembangan e-modul biologi berbasis CTL terintegrasi dengan mind mapping. Yang ke-8 yaitu jurnal dari Heryana N. Rezaka A. 2022 tentang Effect of Contextual Teaching and Learning Model and Intellectuality of Students Critical Thinking Still in Class 7 Natural Science Subject MTS N2 Kerinci.
Model pembelajaran CTL ini dipilih karena hasil observasi menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis mahasiswa masih rendah. Langkah-langkah yang dijelaskannya yaitu sama ada 7. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada perpaduan antara model pembelajaran CTL dengan perhatian terhadap kemampuan awal siswa untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Udah. Baik, Bapak udah selesai.
Halo, teman-teman. Udah selesai ya presentasinya? Sudah, Pak. Ya, Bapak. Oke. Teman-teman, tadi sudah disampaikan ya. Tadi saya menyimak, tapi saya nggak ada slide-nya ya, nggak ada materinya. Besok-besok harus ditampilkan ya materinya ya. Oke, minggu depan teman-teman mengerjakan itu lagi, lihat RPS ya. Kalau nggak salah tuh strategi atau apa ya? Strategi kalau nggak salah ya. Kemudian eh, tadi sudah muncul ada misalnya mengapa menggunakan model pembelajaran ini, mengapa materi ini eh, yang diambil dalam risetnya diajarkan dengan menggunakan pendekatan atau model model pembelajaran ini gitu ya. Novelty-nya sudah muncul, baguslah, sudah kritis. Oke, baik teman-teman semua, teman-teman cukup dulu ya pembelajaran pada pagi ini ya, siang ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ini siapa yang tidak masuk? Siapa yang nggak masuk? Masuk semua ya? Oke, cukup ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kok gak pada keluar dah? Udah boleh keluar dah. Sumpah nih kelas kocak banget.